Assalamualaikum Habib. Bagaimana sholatnya penderita infeksi saluran kemih atau kencing tidak tuntas yang mana sering merasa sholatnya selalu batal? Iya, jadi itu disebut dengan daimul hadas ya. Orang yang selalu kencing terus gitu ya, karena di itu ada infeksi di salurannya sehingga kencingnya itu tanpa terasa keluar terus gitu ya. Itu sama seperti hukumnya mustahadah. Seorang wanita yang mengeluarkan darah bukan waktu haid. Nah, itu namanya istihadah itu namanya, bukan di masa-masa haid. Nah, gimana hukumnya? Hukumnya adalah kita semaksimal mungkin untuk menutup saluran itu waktu kita mau sholat. Nah, caranya gimana? Kita melaksanakan 5 hal. Yang pertama, kita cebok dulu. Kita cebok, kita bersihkan dulu ya. Kita sucikan. Setelah kita sucikan, kita tutup supaya tidak keluar ketika kita sholat. Serah mau gimana. Kalau untuk perempuan mudah ya, karena ada apa softtek gitu ya. Nah, tinggal beli softtek aja gitu dulu. Pakai menyumbat sudah. Tapi kalau laki-laki ini agak sulit. Tapi ada cara. Selama kita itu mau cari caranya, pasti ada caranya gitu ya. Nah, caranya apa? Kan ada tempatnya obat tuh, yang plastik tuh. Nah, tempatnya obat. Ini yang ngajari saya mertua saya nih, Allahyarhamu rahmatal abrar. Abi Abdullah bin Usim bin Yahya gitu. Nah, jadi kasih kapas dulu. Setelah kasih kapas, masukkan selop itu. Tuh kan tempatnya obat itu, yang plastik itu, bukan trek, nah gitu. Masukkan. Nah, kalau seumpama plastiknya itu kurang besar, ya cari yang besaran gitu. Yang penting maksudnya apa? Supaya bisa terpegangi gitu. Nah, gitu. Setelah itu cepat-cepat berwudu, dan wudunya harus niat istibahah. Nggak boleh niat raf'ul hadas. Karena apa? Karena hadasnya keluar terus. Walaupun ditutup, tapi tetap keluar. Nah, sehingga wudunya itu wudu darurah gitu. Nah, karena wudu darurah, maka niatnya beda. Faham? Niatnya apa? Istibahah, supaya diperbolehkan sholat. Dengan wudu itu supaya diperbolehkan sholat fardu. Nah, jadi niatnya gini. Aku niat berwudu supaya diperbolehkan melaksanakan sholat fardu karena Allah SWT. Itu aja. Itu niat istibahah itu namanya. Supaya diperbolehkan. Istibahah itu artinya supaya diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Jadi harus ada sholat fardu. Singgung sholat fardu ya. Nggak boleh cuma sholat saja. Supaya diperbolehkan sholat saja. Kalau cuma supaya diperbolehkan sholat saja, berarti yang boleh kita lakukan hanya sholat sunnah saja. Sholat wajib nggak boleh. Nah, jadi harus supaya diperbolehkan aku melaksanakan sholat fardu. Nah, kemudian dengan wudu yang semacam itu boleh kita laksanakan 1 kali sholat fardu dan sebanyak-banyaknya sholat sunnah, nggak terbatas. Walaupun keluar, nggak jadi masalah. Selama yang membatalkan sholat cuma dari situ, itu dimaafkan. Nah, tapi kalau keluar juga, kentut juga, nah itu nggak dimaafkan, berarti batal wudunya gitu. Nah, jadi pahami itu. Jadi setelah cepat-cepat berwudu, wudunya niat istibahah, maka setelah berwudu langsung cepat-cepat sholat. Bagi orang daimul hadas, ya seperti tadi yang diceritakan itu harus cepat-cepat sholat, nggak boleh ditunda-tunda. Kecuali kalau menundanya karena menunggu selesainya azan, karena menunggu jamaah, karena menunggu menutup aurat, ya pakai pakaian dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Nah, kalau sholat sengaja, bukan karena sebab-sebab sholat tadi yang disebutkan, maka batal, harus diulang lagi yang pekerjaan yang 5 tadi itu. Nah, jadi semoga dapat dimengerti ya. Apa? Nah, kalau sembuhin itu ranahnya dokter gitu ya. Tinggal datang ke dokter, gimana caranya supaya sembuh gitu ya. Nah, tapi kalau was-was, nah, itu harus dilawan gitu. Nah, tapi kalau bukan was-was, memang beser kencing, namanya beser kencing itu ya tinggal datang. Saya pernah begitu ya. Saya datang ke dokter bagian internis ya. Lalu itu saya dikasih obat kayak antibiotik begitu, sudah kita minum udah sembuh. Saya nggak begitu lagi gitu. Nah, pernah saya seperti itu, merasakan seperti itu. Nah, itu sama hukumnya seperti beser kencing, beser kentut, beser darah, istihadah itu beser juga namanya ya. Dan beser-beser yang lainnya. Iya, kalau beser kentut ya pakai softtek aja, tutup belakangnya itu, pantatnya. Ya silakan. Nah, jadi dalam fikih itu emang kayak begitu. Jadi la haya fiddin, nggak boleh ada malu, harus jelaskan.